Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelita Dwi Nurwahyuni dengan NIM 0534644246, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas praktik 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode MSIM 4301. Pada tugas kali ini, diminta untuk membuat 2 kelas, yaitu kelas menu dan kelas main. Nah, program harus bisa menampilkan daftar menu makanan dan minuman di restoran, menerima pesanan dari pengguna, dan menghitung total biaya termasuk biaya pajak dan biaya pelayanan, serta menampilkan struk pesanan ke layar. Selain itu, pada tugas ini kita juga diwajibkan menggunakan array untuk menyimpan data menu serta menggunakan struktur keputusan if-else dalam perhitungan dan penentuan promo. Nah, pertama, saya membuat kelas menu yang berfungsi untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran. Kelas ini memiliki 3 atribut utama, yaitu yang pertama ada nama, harga, dan kategori. Nama untuk menyimpan nama makanan atau minuman, harga untuk menyimpan harga menu, dan kategori untuk membedakan antara makanan dan minuman. Kemudian, saya membuat konstruktor di dalam kelas menu agar setiap kali kita membuat objek menu baru, nilai nama, harga, dan kategori bisa langsung diisi. Kedua, di dalam kelas main, saya menggunakan array dari tipe menu untuk menyimpan daftar menu. Di sini, saya memasukkan 8 menu, yaitu 4 makanan dan 4 minuman, seperti ada nasi padang, ayam bakar, sate ayam, mie goreng, es teh, jus jeruk, kopi hitam, dan air mineral. Data ini disimpan dalam array agar mudah diakses berdasarkan indeksnya. Setelah itu, program akan menampilkan semua daftar menu menggunakan pengulangan for agar lebih efisien. Dalam pengulangan ini ditampilkan nomor urut menu, nama, kategori, dan harga menggunakan perintah system out print line. Bagian berikutnya adalah perhitungan total biaya dari total harga pesanan, ditambah pajak sebesar 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Kemudian, saya menggunakan struktur keputusan if, else untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan diskon atau promo. Struktur keputusan inilah yang menjadi bagian penting dari tugas ini karena menunjukkan penerapan logika percabangan dalam pemrograman Java. Setelah program dijalankan, pertama-tama akan muncul tampilan daftar menu restoran berisi makanan dan minuman yang sudah saya buat sebelumnya di dalam array. Nah, di sini program menampilkan 8 menu, yaitu 4 dari kategori makanan dan 4 dari kategori minuman. Setiap menu ditampilkan lengkap dengan nomor urut, nama menu, kategori, dan juga harga masing-masing. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan pesanan. Di bagian ini, kita bisa memesan maksimal 4 jenis menu. Saya akan memberikan contoh, misalnya, saya memilih nomor 1, sebanyak 2 porsi. Menu nomor 2 yaitu ayam bakar, sebanyak 1 porsi. Menu yang ketiga, saya memesan es teh, sebanyak 3. Yang keempat, saya memesan air mineral sebanyak 3. Kemudian, hasilnya ditampilkan dalam bentuk struk pesanan yang rapi di layar. Di bagian atas struk tertulis daftar pesanan lengkap dengan jumlah dan total harga masing-masing item. Setelah itu, ditampilkan subtotal yaitu
total harga sebelum pajak dan biaya pelayanan, lalu program menambahkan pajak sebesar 10% dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Karena total pesanan saya melebihi Rp100.000, program juga secara otomatis memberikan potongan harga atau diskon sebesar 10% dari total keseluruhan. Jadi, bagian dari struk akan muncul tulisan diskon 10% dengan nilai potongan yang sesuai. Setelah semua dihitung, di bagian bawah akan ditampilkan total akhir yang harus dibayar. Namun, jika total pesanan berada di antara Rp50 sampai Rp100.000, maka program tidak memberikan diskon, melainkan menampilkan promo beli 1 gratis 1 minuman. Dan terakhir, program menampilkan ucapan terima kasih sebagai penutup, yaitu terima kasih telah memesan di restoran kami. Jadi, secara keseluruhan, output program ini menunjukkan hasil perhitungan otomatis dari pesanan pelanggan sekaligus simulasi sederhana sistem kasir restoran yang menerapkan logika keputusan menggunakan bahasa pemrograman array. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon diberikan arahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.